Undang MD3 juga dinilai kontroversial dalam hal kewenangan penyidikan kasus kriminal. Dalam salah satu pasal UU MD3, penegak hukum diwajibkan meminta izin pada Mahkamah Kehormatan Dewan bila akan meminta keterangan anggota DPR. Keputusan rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang MD3 kembali menuai kontroversi. Revisi undang-undang ini dianggap sebagian pihak bertentangan dengan semangat penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 memuat ketentuan bahwa untuk memeriksa anggota DPR, penyidik dari kepolisian, kejaksaan maupun KPK harus mendapat izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan, termasuk Presiden. KPK dan penegak hukum lainnya baru bisa memeriksa anggota DPR bila setelah 30 hari surat izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak juga diberikan. Pengecualian hanya bagi anggota DPR yang tertangkap tangan dan disangkakan kasus pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Namun anggota Dewan berkilah hal itu demi menghindarkan persepsi negatif masyarakat terhadap anggota DPR yang dipanggil KPK. Bisa persepsi publik, apalagi sekarang ini seolah dipanggil KPK itu orang yang bermasalah. Ya kan? Orang panggil KPK seolah bermasalah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau memang bersalah nggak masalah, makanya perlu izin presiden. Jadi tidak semua orang yang bisa semena-mena dipanggil gitu. Dengan berlakunya revisi Undang-Undang MD3, proses penyidikan terhadap anggota DPR yang menjadi terduga pelaku tindakan kriminal akan semakin terganjal formalitas izin. Padahal sebelumnya para penegak hukum termasuk KPK bisa dengan mudah meminta keterangan anggota DPR, baik yang terlibat kasus korupsi secara langsung maupun demi pengembangan penyidikan kasus korupsi. Khusus untuk KPK, masih ada celah untuk menghindari penerapan Undang-Undang MD3 ini. Karena Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat lex spesialis atau aturan bersifat khusus. Tim Liputan melaporkan untuk NET.